adalah pilihan semua rumus statistik, inferensial, dan deskriptif. Itu ada tulisannya deskriptif kan? Ada. Nah itu kalau misalnya kemarin kita ngitung pakai SPSS, maka akan secara otomatis langsung muncul diagram batangnya dan diagram lingkarnya. Ya, tetapi tetap kita harus memasukkan datanya ke data view-nya. Kan kemarin kita kan ngitungnya manual kan? Ya. Nah, nanti kalau Anda mau pakai SPSS caranya begitu. Anda pilih saja yang deskriptif, statistik. Nanti pilihannya macam-macam gitu ya. Oke, karena kita nggak bicara soal deskriptif lagi, maka kita masuk ke correlate atau korelasi. Bahasa Inggris dari korelasi. Ada ketemu? Ya. Itu pilihannya apa? Find article distance. Oke, Anda pilih yang bivariat. Ya. Dah. Oke, di situ ada dua tabel, itu tabel kiri dan tabel kanan. Anda pindahkan dua yang ada di tabel kiri itu ke tabel yang kanan. Bisa nggak cara pindahnya? Anda klik dulu, lalu Anda geser ya, langsung digeser boleh atau langsung kanan. yang ada Ke kanan. Dah. Oh. Oh alah. Oke, sudah. Nggak bisa. Anda coba klik option. Anda klik yang min dan standar deviasi. Option. Lalu Standar. continue. Mana sih? Sudah semuanya? Sampai sini ada yang ketinggalan? Continue. Belum mana ketinggalannya Bang? Dah. Sudah Pak? Oke, kalau sudah Anda setelah masuk ke option lalu continue, maka di bawah tabel itu ada pilihan rumus juga khusus untuk korelasi. Ada persen, ada Spearman, Kendall Stow ya, ada nggak? Ada. Karena kita pakainya parametrik, maka kita pakai yang apa kira-kira? Parametrik. Korelasi produk moment itu diciptakan oleh Carl Person. Jadi person itu nama orang. Iya. Tapi nama rumus korelasinya itu produk. Maka ada yang menyebut korelasi produk moment atau korelasi person. Karena yang menciptakan itu si person itu tadi. Nah, kalau misalnya Anda mau pakai non parametrik, itu Anda pakai yang Spearman. Ya, kalau Anda pakai non parametrik, itu pakai yang Spearman. Kalau yang parametrik, Anda pakai yang person. Pak, kita tahu parametrik dan non parametrik gimana Pak? Nanti ada yang namanya sebelum Anda melakukan ini, sebetulnya ada langkah sekali lagi, yaitu melihat data yang Anda peroleh ini normal atau enggak. Ya, namanya uji normalitas. Tapi nanti ada saya ajari ketika pas di metodologi. Ya, jadi kapan kita pakai persen, kapan kita pakai Spearman, itu kita tentukan dulu data ini normal atau enggak. Kalau normal Pak, berarti pakai persen. Kalau tidak normal, berarti pakai Spearman itu aja. Ya, kapan kita pakai persen, kapan kita pakai Spearman. Yang menunggu data ini kita analisis normal atau enggak. Itu ya. Karena ini saya skip langkah itu ya, supaya Anda paham dulu cara kerja SPSS. Maka Anda pilih saja yang persen. Persen ya udah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Anda pilih yang detail. Total ini. Oke, lalu klik OK. Oke. Langsung keluar hasilnya nggak? Iya. Oke. Anda cek dulu N-nya sudah benar belum? Sudah ya.
Sudah. Ada berapa? 10. 10 ya. Itu sudah kelihatan minnya rata-rata dari data Anda juga kelihatan ya. Ada deviasinya juga kelihatan. Lalu yang bawah itu tabel Ration. coba Anda cek R hitungnya ketemu berapa di situ. Caranya melihat dari nilai persen korelasi. Oh ini. Misalnya nih, ulangan harian ada di kolom ulangan harian itu Anda sudah ketemu kolomnya. Sebelah kanannya ada persen korelasi. Ada. Terus Anda cari yang sebelah kanan paling kanan ya, paling kanan, kolom paling kanan. Tabel kolom paling kanan. Ketemu berapa? 5, 1. Jadi titik sebelum titik di situ adalah 0. Jadi biasanya tidak bisa mengeklik 0. Jadi sebelum titik itu Ini. adalah 0. Coba Anda cek hitungan kemarin R hitungnya ketemu segitu enggak? Kemarin 0,51. Kemarin ketemu berapa? 0,51. 0,51. Yang ini. Berarti sama ya? Ya. Tuh, jadi manual dan pakai SPSS berarti hasilnya Sama. cuma ya. Ini ada dua cara. Anda mau pakai R hitung, R tabel untuk membuat kesimpulan boleh. Berarti Anda harus melihat nilai R hitung di dalam SPSS. Ya nggak? Atau Anda boleh pakai cara langsung, yaitu yang dilihat adalah nilai SIG-nya. Di situ ada tulisan SIG kan? Iya. Nah, maka di bawahnya 0,5 itu ketemu berapa? 0, nah, Anda kemarin nyatet nggak aturannya kalau SPSS? Ini. Coba buka lagi catatannya. Jika Kalau misalnya perhitungan manual, cara menyimpulkannya begini. Kalau SPSS begini, kemarin nyatet nggak? Atau foto nggak? nyatet. Mana 0,5 sih? Mana 0,5 yang tadi bilang? Itu 5 1 kan itu udah titik itu. Oh, ini Slide nomor. saya nggak? Oh iya. Nah, itu juga. Nih, perhitungan SPSS. Jika Nah, kalau si yang perhitungan manual itu gimana Mas? Coba bacakan Mas. Ya, Jika R itu lebih besar daripada R tabel, hipotesis alternatif diterima. Yes. Jika R itu lebih kecil daripada R tabel, hipotesis 0 diterima. Oke, sekarang kalau yang SPSS. Yang berlaku SPSS jika SIG lebih besar dari 5%, lebih kecil, iya kurang dari. atau 1%, hipotesis alternatif diterima. Jika SIG lebih besar dari 5% atau 1%, hipotesis 0 diterima. Oke. 5% kalau kita desimalkan berarti menjadi berapa? 0,05. 0,05. Kita pakai 5% dulu ya. Ya. Oke, berarti Anda bandingkan nilai SIG-nya itu dengan 0,05. Apakah lebih besar atau lebih kecil? 0,0. Lebih besar atau lebih kecil dari nilai SIG perhitungan SPSS Anda? Lebih besar. Lebih Besar. besar atau kecil? Besar nggak sih? Apa Lebih? kecil? Kecil. Besar. Besar atau kecil? 0, kan 5% itu 0,05. berapa? 0,5. Bandingkan dengan nilai SIG Anda itu berapa? 0, Berarti ini besar atau lebih kecil? Lebih besar. besar. Anda nggak yakin? Udah bener. Oke, lebih besar berarti kesimpulannya apa? Iya. 0 diterima. Bunyikan kesimpulannya Berarti oh. Itu dari mana sih, aku nggak bisa yang itu? berarti apa? Kesimpulannya apa? Oke, berarti kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara
referensi. Siap. Maka kita harus bisa memberikan makna, memberikan arti dari hasil hitungan yang kita lakukan, baik itu manual, baik itu SP. Lebih mudah mana menggunakan manual atau SPSS? SPSS kan? Iya. Anda tahu kan cuma kayak gitu kan caranya? Iya. Cuma klik 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 selesai kan? Kalau Anda bawa ke olah-olah data di bikin-bikin itu berapa coba? Tahu nggak Anda? Berapa? Cuma masukin data kayak gitu terus membaca hasilnya itu harganya 700.000. Anda nggak percaya? Coba aja. Pan itu kan ada. Dekat angkringan tikungan gajah itu kan ada. Anda tanya, Pak, saya mau olah data korelasi, ini data saya berapa, Pak? Ini sekarang udah naik kayaknya, terus ada sudah. Anda itu dibohongin loh kayak gitu, 15 menit aja selesai kok. Ya kan? Masalahnya Anda itu sudah terdistrak terlebih dahulu soal angka. Itu jeleknya orang sosial, nggak mau coba dulu. Itu yang kedua, Anda sudah mumet dulu melihat tulisan angka. Zaman sekarang itu apa toh yang nggak bisa kita buat simpel, ya? Karena Hai, sekarang itu adalah kamu udah zaman bisa digital. nyimpulin. Kalau ada hal yang rumit ya kita buat simpel dengan aplikasi. Selesai. Maksudnya kok bisa tidak Oke. ada? Oh, Sekarang nanti Anda aja deh. coba sekali Nanti. lagi dari soal yang ada di buku Anda. Coba, tanpa saya pandu Anda bisa nggak? Anda buka di